Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Sunset Solution Channel. Pagi ini kita akan kembali melakukan sharing tentang topik yang sangat diminati oleh bapak-bapak ya, atau kaum lelaki. Tapi hal ini sangat berisiko sekali, sangat berisiko baik secara sosial maupun secara hukum. Hal apa gerangan? Nah, hari ini akan kita sampaikan itu tentang poligami. Nah, poligami ini adalah hal yang sangat menarik dibicarakan oleh kaum laki-laki. Nah, apa itu poligami? Kalau melihat dari kacamata hukum ya, kacamata hukum, hukum positif, hukum kita, hukum nasional, poligami ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya. Ya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 174. Pada prinsipnya, pada dasarnya adalah undang-undang ini tidak mengatur khusus tentang poligami, tapi mengatur tentang monogami. Pada prinsipnya dalam undang-undang ini bahwa yang paling fokus diatur adalah undang-undang monogami, satu orang suami, satu orang istri. Nah, pengertian perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 yaitu kita bacakan secara lengkap ya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini terlihatlah bahwa perkawinan itu menganut dasarnya unsurnya bukan poligami tapi monogami. Nah, di dalam undang-undang ini ada pengecualiannya apabila seseorang ingin melakukan poligami atau menambah pasangannya. Apabila yang satu itu kurang atau ada alasan tertentu, ada peluang untuk menambahnya. Tapi awas, risikonya banyak sekali. Tapi mesti lelaki yang kuat mental yang bisa melakukan ini. Kalau lelaki yang lemah atau tidak mampu, jiwa dan fisiknya sebaiknya jangan lakukan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita pahami dulu poligami apa artinya dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia itu dijelaskan poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan beristri lebih dari satu orang istri. Artinya 1, 2, 3 atau 4. Stop 4 ya. 4 ini dibatasi oleh undang-undang dan hukum agama Islam. Ya, bagi kita yang saudara kita yang beragama Islam, ini hanya 4 yang dibenarkan menurut agama kita. Selanjutnya kita akan bahas dasar hukum poligami. Ya, kalau hukum tentang hukum perkawinan kita bisa lihat sendiri atau baca sendiri secara lengkap dan detailnya pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Namun hari ini kita fokus pada poin pasal yang mengatur tentang poligami. Nah, tentang ini diatur secara khusus dalam undang-undang ini, Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 3 ayat 2. Nanti di situ dijelaskan tentang apa itu poligami dan bagaimana prosedurnya. Jadi pengadilan nanti akan memberikan izin sebagai dasar utamanya adalah poligami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya tidak bisa oleh satu pihak saja. Semua pihak harus menghendaki sesuai dasar hukumnya. Tentang hal ini khusus yang beragama Islam, ini diatur secara khusus dalam kompilasi hukum Islam ya, yaitu terdapat dalam pasal 56 ayat 1 tentang bagaimana prosedurnya bagi seorang lelaki ingin melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Nah, disinilah mulai muncul kendalanya. Kendala yaitu calon suami yang akan melakukan poligami ini harus mendapat izin atau penetapan pengadilan terhadap perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Dalam hal ini adalah untuk yang beragama Islam adalah pengadilan agama.
Jadi apabila kita ingin melakukan poligami secara sah secara hukum, jadi kita harus memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Saat ini berikut ini akan kami sampaikan syarat-syaratnya satu persatu ya. Pertama yaitu suami ini mesti mengajukan permohonan untuk melakukan poligami itu pada pengadilan setempat di tempat tinggal yang bersangkutan. Di dalam permohonan itu suami harus melampirkan yaitu pertama persetujuan istri ya, istri pertama atau istri yang sudah ada ikatan sebelumnya, ikatan secara hukum sebelumnya, mesti dilampirkan izin yang sah di atas materai. Nah, yang kedua yaitu tidak ada kabar dari istri yang sebelumnya atau istri yang sudah terikat sebelumnya minimal selama 2 tahun tidak ada kabarnya. Ataupun boleh juga sebab-sebab lain yang menurut hukum dapat dibenarkan. Selanjutnya calon suami ini kita mesti melampirkan kemampuan untuk menafkahi para istri dan anak-anaknya kelak. Di sini dalam hal ini tentu masalah ekonomi dan penghasilannya. Nah, pernyataan selanjutnya adalah pernyataan. Pernyataan yang ditulis secara hukum, secara sah bahwa sanggup berlaku adil ya, sanggup berlaku adil. Nah, ini mesti sangat wajib kita buat untuk kita ajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memberikan izin untuk melakukan poligami itu apabila pertimbangannya salah satunya adalah istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. Ini akan mesti dijelaskan di pengadilan dengan dasar-dasarnya. Yang kalau biasanya ini membutuhkan saksi, baik tenaga medis maupun masyarakat. Tenaga medis ini adalah untuk menjelaskan umpamanya istrinya mempunyai penyakit bawaan atau misalnya tidak bisa hamil atau mempunyai cacat fisik yang kecil sekali kemungkinan untuk melayani suami secara utuh. Nah, yang paling sering sekali kita dengar adalah istri yang tidak dapat memberikan keturunan. Nah, secara emosional memang berat ya, terasa berat untuk menikah lagi atau menduakan istri karena istri pertama tidak mampu memberi keturunan. Ini memang berat, tapi demi masa depan melanjutkan keturunan ini mesti kita lakukan. Inilah syarat-syarat pokok bagi pengadilan untuk mengeluarkan atau menetapkan izin seorang suami untuk melakukan poligami. Nah, yang terakhir kami akan sampaikan prosedur ya, atau prosedur berpoligami menurut hukum Islam ya. Hukum Islam ini berlaku adil, mesti berlaku adil terhadap istri-istrinya. Nah, ini yang paling pokok itu tertuang dalam surat An-Nisa ayat 129 yang isinya kira-kira begini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah, 2 syarat pokok dibenarkan melakukan poligami menurut dasar hukum Islam, yaitu surat An-Nisa ayat 129. Pertama, sanggup berlaku adil. Kedua, janganlah kamu terlalu cenderung untuk melakukan poligami tersebut sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Artinya membiarkan kemudian istri tuanya terkatung-katung, terlunta-lunta, atau membuat kehidupan berumah tangga tidak harmonis. Nah, inilah berupa syarat-syarat menurut hukum nasional kita untuk melakukan poligami. Nah, ada yang sangat penting lagi yang perlu kita ingat.
poligami ini tidak bisa dilakukan serampangan sesuai dengan keinginan, karena juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Di sini tertuang dalam pasal 279 KUHP, yaitu saya bacakan pasal 29 ini, 279 ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, 5 tahun cukup mengerikan dalam pasal ini, yaitu barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Nah, jadi kita tidak dibenarkan melakukan poligami. Nanti akan dituntut secara hukum, yaitu pidana penjara 5 tahun apabila kita terikat perkawinan sebelumnya. Hal ini, pasal ini diterapkan apabila tidak ada izin dari istri pertama, dan juga ini merupakan delik aduan. Tidak ada satu orang pun yang dapat melaporkan tindak pidana ini selain istri pertama atau istri-istri sebelumnya. Jadi pidana ini mesti dilaporkan, tidak bisa dilaporkan oleh orang tuanya, anaknya, tetangganya, atau orang lain. Ini mesti dilaporkan oleh istri pertamanya. Yang paling berbahaya lagi adalah pasal 279 ayat 2.2-nya, yaitu kita bacakan, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk diancam. Untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, artinya kita menyembunyikan atau seseorang itu menyembunyikan ikatan pernikahannya sebelumnya. Umpama dilakukan dengan sembunyi-sembunyi mengatakan masih perjaka atau duda. Ini akan berakibat fatal sekali. Apabila dikatakan perjaka, ini pemalsuan surat, artinya surat keterangannya nanti dia dinyatakan palsu. Ada 2 pasal, pasal pemalsuan surat dan pasal poligami, 2 ancamannya. Selanjutnya apabila mengatakan duda, ada 2 kemungkinan, duda cerai hidup atau cerai mati. Apabila duda cerai mati, mesti ada keterangan kematian dari pemerintah setempat. Apabila cerai hidup, artinya mesti membawa surat putusan cerai dari pengadilan setempat. Nah, inilah sekilas tentang poligami ya. Nah, apabila ada teman-teman ingin melakukannya atau akan melakukannya, mesti ikuti prosedur yang ada di aturan negara kita. Apabila tidak, ini akan sangat berisiko sekali, baik secara hukum nantinya maupun secara sosial, atau berantakan atau hancurnya keluarga atau anak-anak akibat keinginan kita untuk melakukan poligami. Ini tidak menakut-nakuti ya, ini sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, sekarang sering kita lihat banyak yang melakukan poligami, ada di sekitar kita melakukan poligami, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada sanksi pidananya, atau tidak ribut, atau tidak hancur keluarganya. Ini hanya pengecualian saja. Biasanya hal ini pertama karena pertimbangan dari istri tuanya yang tidak mau melaporkan, atau masih mempertimbangkan keharmonisan rumah tangga dan anak-anaknya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Ya, jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan hari ini tentang poligami. Atas perhatiannya, atas kesudiannya mampir di Sunset Solution Channel, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di sharing dan tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.